Halo teman-teman YouTube, welcome to my YouTube channel Sidik Sityo Hanggono. Di sesi bedtime stories again and again. Thank you so much for watching. Thank you so much for like, subscribe, comment, dan support terus video ini ya, supaya makin banyak kontennya dan masih bisa berkarya terus ke depannya kayak gitu ya. Malam hari ini aku mau cerita lagi nih ya, beda cerita sama yang lalu. Kemarin kan tentang ketua OSIS. Nah, sekarang aku mau cerita tentang pengalaman aku di SMA juga kayak gitu, yang pernah aku alamin sendiri. Kalian tahu gak sih, biasanya kalau kalian milih sekolah SMA ya saat itu atau SMP, apa sih yang kalian lihat dari sekolah itu? Ya kan? Biasanya kan kalau orang masuk sekolah SMA, yang dipikirin itu reputasinya, misalnya sekolah tersebut misalnya negeri 1, negeri 2, negeri 3, negeri 4, negeri 5 sampai negeri sekian kayak gitu. Fasilitas. Kemudian apa sih yang kalian pilih saat kalian masuk SMA itu? Kriteria sekolah macam apa yang kalian pilih untuk jadi tempat kalian sekolah selama 3 tahun ke depan kayak gitu ya, sampai lulus. Boleh komen di bawah ya kalau misalnya mau partisipasi, kira-kira apa sih yang pengen kamu harapin dari SMA kamu, atau pas kamu milih SMA tuh kriteria seperti apa kayak gitu. Karena aku mau cerita, kalau kebanyakan teman-teman aku pilih SMA itu yang istilahnya punya reputasi bagus seperti negeri 1, negeri 2, negeri 3, dan negeri sekian. Aku berbeda guys ya, jadi bener-bener pasti aku sendiri nggak nyangka ya, kenapa sih kok bisa sih kayak gitu. Jadi ceritanya waktu dulu aku masih SMP. Nah, SMP-nya nggak terlalu jauh dari SMA-nya. Kemudian aku nemenin ibuku ngambil rapot kakak yang kebetulan udah sekolah duluan di sekolah tersebut gitu, di seluruh SMA itu ya. Ambil rapot, terus kemudian aku melihat satu ruangan pas di sekolah tersebut ya. Aku lihat ruangan tersebut, aku nanya ke kakakku, "Kak, itu sekolah teh itu sekolah apa sih?" Manggilnya teteh ya. Langsung Sunda pan kayak gitu. Jadi aku lihat, "Itu ruangan apaan sih?" Gitu kan. Terus dia jawab, "Oh, itu ruangan radio." Kayak gitu. Radio apaan? Iya, radio kampus. Jadi radio yang kita siaran terus disiarin ke sekitar sekolah kita. Nggak di sekolah aja, tapi itu benar-benar siaran live di lingkungan sekitar sekolah. Radiusnya nggak jauh-jauh, sekitaran sekolah doang, tapi ya lumayan jauh lah ya, berapa kilometer gitu mencakupnya, aku lupa kayak gitu. Nah, kalian percaya nggak sih, dari situ entah kenapa, karena namanya juga anak SMP ya, baru pengen apa gitu, banyak maunya. Aku cuma punya satu tujuan itu, dan tujuan aku pengen masuk sekolah itu, terus aku pengen jadi penyiar radio di situ. Itu siapa yang punya pikiran kayak gitu ya, milih SMA ya, sebutlah SMA tersebut swasta ya, tapi tidak swasta yang bisa dibilang kelasnya tidak bagus, tapi swastanya cukup bagus kayak gitu. Jadi aku pilih situ karena bukan fasilitas yang lain, tapi karena aku pengen jadi penyiar radio di situ. Nah, akhirnya aku masuk dong sekolah itu, karena kan memang sekolahnya namanya swasta, nggak perlu memerlukan nilai yang tinggi atau nilai rapot SMP yang memuaskan atau di atas rata-rata kayak gitulah ya istilahnya. Jadi bukan aku bodoh loh. Nggak mau dibilang bodoh gitu kan, kayak gitu. Jadinya ya udah masuk segala macam ya udah, aku nunggu kira-kira dulu waktu jadi penyiar apa sih syarat-syaratnya kayak gitu loh. Aku tunggu nggak ada tanda-tandanya nih gitu. Nah, ternyata aku tanya ke teman-teman atau tanya langsung ke ruangan radio itu, katanya nanti akan ada audisi. Nah, audisi kayak kita ngasih CV, terus kita nanti di audisi, terus diseleksi. Kalau masuk cocok ya jadi penyiar di situ. Ya udah, tunggu berapa bulan, sekolah akhirnya muncul tuh di Mading. Ya kan, menerima pendaftaran untuk penyiar baru di
sekolah tersebut. Kayak gitu, namanya Pesat FM. Sebut aja deh biar gampang. Kayak gitu. Nah aku namanya ya lingkupnya sekolah ya nggak terlalu besar, tapi ya namanya aku pengen dan aku pengen buktiin diri kalau aku bisa, ya udah aku ikutan dong audisinya. Nah udah aku daftar, isi formulir, kasih pendaftaran, terusnya datanglah hari audisi. Nah pas hari audisi kayak gimana ya kan, ternyata audisinya tuh kita tuh gabungin di ruang guru ya kan, semua peserta ada di situ dan kita harus maju satu persatu ke atas mimbar itu di atas kayak gitu. Kalau tahu film Harry Potter ya kan, itu kan ada, kalau di aula besarnya itu tempat makan mereka atau tempat pertemuan itu ada meja-meja guru tuh sama kursinya macam-macam kayak gitu deh. Nah kita suruh duduk di situ dan kita harus membawakan sebuah tema, membawakan sebuah siaran seperti apa. Gak full, cuma beberapa menit doang, tapi itu akan menentukan jalan kita apakah bisa menjadi penyiar radio atau tidak. Nah ya kan, di hari audisi pun tiba. Nah, seperti yang tadi aku udah bilang ya kan, dijajarin di penonton juga, peserta juga, ada juri, jajaran juri tuh 1, 2, 3, 4, 5 orang kayak berjajar yang ngadep kita di atas mimbar dan kita harus membawakan sebuah tema. Ya namanya baru masuk SMA ya, dan aku tuh orangnya emang nervousan banget, gampang grogi apalagi kalau tertekan. Jadi ya udah, yang udah aku latihan semalam, yang udah aku siapin bahannya mau ngomongin apa, itu hilang seketika guys. Aku membatu, cuma bisa ngomong terus ngeblank, dan itu kayak yang kecewa banget sih. Gak bisa menampilkan apa yang udah aku latihan semalaman kayak gitu, yang udah aku siapin sebelumnya. Jadi singkat cerita, sore harinya pengumuman pun tiba, dan pengumumannya pun unik banget. Sebenarnya unik, tapi untuk pengumuman kayak gitu ya unik lah ya, karena kita kayak Indonesian Idol punya audisi ya kan. Jadi kita tuh dipanggilin dalam ruangan itu, terus kita suruh berjejer 1, 2, 3, 4, dan kakak seniornya bilang nama-nama yang saya sebutkan silahkan maju 1 langkah ke depan. Nah ada 2 orang tuh yang maju, nama aku nggak disebut dong, aku tetap membaku di tempatku gitu kan. Waduh deg-degan, gemeteran, udah panas dingin ya kan. lulus nggak ya gitu kan. Ya udah akhirnya diumumin untuk nama yang saya sebut, kalian lolos ke babak selanjutnya, dan yang tidak kami sebutkan kalian tidak lolos. Rasanya mengguncang dunia. Rasanya sedih banget, karena kalian tahu lah ya, namanya keinginan, kita pengen masuk sekolah itu, pengen jadi penyiar, tiba-tiba kita gagal. Kayak wah udah nih pupus harapanku untuk jadi penyiar di sekolah tersebut, tujuan utama kandas sudah, mau jadi apa ke depannya gitu kan. Udah kecewa dengan muka kecewa, aku pun ya pulang. Besok-besoknya ya berusaha menjalani hari-hari seperti biasanya, sekolah, organisasi, OSIS termasuk yang aku ceritain sebelumnya kayak gitu. Ya udah nggak ada apa-apa, tapi ya pada suatu momen pada saat aku lewatin ruangan radio itu, tiba-tiba salah satu penyiar yang waktu itu juri itu nyamperin aku dong ya kan. Terus dia manggil dek gitu kan, karena kakak kelas manggil adek. Ya kak, kenapa ya kak, aku tanya gitu kan. Terus dia jawab, kamu ikut audisi kemarin ya, kayak gitu. Iya kak, tapi nggak lolos. Langsung mukanya membiru gitu. Kok biru sih, mungkin mukanya malu gitu kan. Terus tetap semangat ya, dibilang kayak gitu. Baik banget, udah cantik, baik ya kan, si kakak kan, rambutnya panjang, bergelombang, ke belakangnya bolong. Iya, dia ngasih semangat ya. Nanti kalau ada audisi lagi,
jangan lupa ikut, jangan sampai nggak ikut kayak gitu. Siapa tahu nanti di kesempatan ke depan bisa masuk, dipersiapkan lagi dengan baik, dia bilang kayak gitu. Udah, wih dengan situ seriusan nggak ada audisi lagi. Langsung kayak muncul secerca harapan baru dalam kehidupan saya gitu saat itu. Kalau misalnya ya masih ada harapan untuk aku bisa menjadi penyiar radio di sekolah tersebut, di radio tersebut kayak gitu. Akhirnya audisi yang kedua pun akhirnya tiba beberapa bulan setelah itu. Ya kan, jadi ternyata mereka masih kekurangan personil. Ya, alhasil mereka menyaring lagi bibit-bibit muda yang bisa mereka ambil. Ya udah, saat itu baru aku tahu kalau misalnya kita harus nyiapin nama udara. Nama udara itu artinya nama samaran, guys. Jadi kita nggak boleh ngasih tahu ke teman-teman kita kalau kita tuh istilahnya siaran di radio tersebut. Ya istilahnya kalau circle terdekat mungkin pasti tahu ya, tapi ya circle di luar itu atau lingkungan masyarakat mungkin itu kita nggak boleh tahu, nggak boleh ngasih tahu atau nggak boleh sampai tahu kalau si ini nama aslinya siapa gitu. Misalnya nama aku Sidik, sekolah di sini, kelas ini, itu tuh nggak boleh tahu kalau bisa orang-orang di sekolah. Jadi harus secret, nggak tahu kenapa. Mungkin ya karena ngejaga privasi juga, sama ngejaga supaya ya di lingkungan sekolah ya kita sama aja, siswa juga ya gitu, nggak ada bedanya kayak gitu. Jadi ya udah, aku tentuin nama itu apa ya, pakai nama Sidik jadi apa, Diko, Diki, Sidik, nggak boleh apa ya namanya ya, bingung gue. Jadi malam itu sebelum audisi tahap kedua, aku latihan sambil dengerin radio dari penyiar-penyiar di luar yang udah siarannya jago, sambil latihan. Waktu itu temennya sama kakakku gitu, sampai ngasih feedback segala macam. Terus kira-kira nama gue apa ya gitu kan, saya suruh ganti nama udara itu kan. Terus nggak kebetulan di lemari kakakku itu ada stiker Ciki Taro, tahu kan yang Taro itu, stiker Taro. Nah kenapa nggak Taro aja, dia bilang gitu. Taro boleh juga tuh Taro gitu kan, tapi kalau Taro kayak nama snack banget kan, snack Taro itu kan. Jadi gimana kalau Tora aja, nah kata gue gitu. Kata gue boleh tuh, bagus Tora gitu kan. Padahal waktu itu belum tahu nama Tora itu sih artinya apalah, bahasa apalah, mungkin ternyata bahasa Jepang ya. Kalau diartiin sekarang aku udah tahu artinya singa kayak gitu. Jadi ya udah, akhirnya aku pick that name, Tora is my name. Udah, besok harinya aku pun audisi. Lagi namanya audisi, walaupun udah kedua kalinya, kayak katanya orang udah terbiasa mungkin ya. Itu nggak ada. Waktu makin kesini makin deket-deket dipanggil namanya, makin deg-degan. Dingin lagi, tangan dingin, pengen ke toilet terus kan, kebelet terus kan. Ya udah, akhirnya namanya dipanggil, nggak punya pilihan, harus maju terus, pantang mundur, naik ke mimbar. Dan shit happen again. Gue blank lagi saat itu, bener-bener ngeblank. Pas pembukaan aku bilang ya gitu, terus terhenti saat aku bilang mau bahas apa. Terus ada satu juri yang entah kenapa, mungkin dia care, mungkin dia kesian, mungkin dia nanggung banget nih orang gitu kan, dilihatnya punya potensi atau kayak gimana, aku nggak ngerti, nggak nanya juga. Terus dia bilang pakai tanda gini nih, masih inget banget nama kakaknya ya kan, dia bilang gini dalam hati, diem gitu kakak, dia nggak sebenarnya langsung. Akhirnya aku bilang gini kan, contohnya coba saya, halo selamat pagi, ketemu lagi bareng gue Tora di acara bla 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 bla, dan hari ini aku akan bahas soal ngeblank kan di situ kan.
bahasa apa gitu kan. Semua yang udah dipersiapin tuh lupa semuanya, sampai akhirnya si kakak itu bilang kayak gini, dan aku langsung gitu, ya hari ini kita akan bahas soal cinta, pengalaman cinta kalian. Jadi kalau misalnya kalian mau sharing soal cinta ataupun segala macamnya, mau curhat, bisa telepon. Dan nanti juga aku akan bacain cerita-cerita cinta yang udah masuk ke aku bacain dan kamu dengerin semuanya. Kayak gitu, akhirnya keluar semua lancar. Thank you so much kakak untuk bantuannya. Cheatingnya itu juri cheating, tapi ya terima kasih. Ya. Dan akhirnya finally rebes audisi, walaupun aku nggak yakin banget masuk, tapi istilahnya udah nggak se-nervous, nggak seblank waktu audisi pertama ya gitu. Langsung sore harinya diumumin lagi, kita dikumpulin lagi di satu ruangan itu, dijajarin lagi. Dan kali ini sama sistemnya gitu kan, dipanggil juga namanya. Udah akhirnya nama aku berjejer 4 orang ya kan, dibagi 2 kelompok saat itu. Dan dari sekian puluh orang yang daftar lagi di sesi kedua itu cuma dipilih 2 orang guys. Nggak tahu kenapa ya, mungkin emang kuotanya cuma 2, dibutuhinnya cuma 2, atau memang yang saat itu kompetensinya masuk cuma 2 orang, atau kayak gimana aku nggak paham. Yang jelas aku cuma masuk saat itu cuma dipilih 2 orang, dan aku masuk ternyata alhamdulillah di antara 2 orang itu. Jadi 1 cowok aku, 1 cewek, 1 lagi teman aku. Wih, gokil. We are the champion. Aduh senengnya gak kebayang, kayak dreams come true gitu ya. Karena ya dari keinginan aneh tadi masuk sekolah itu pengen jadi penyiar di situ, sempet gagal juga, tapi dikasih motivasi untuk tetap maju lagi, dan akhirnya berhasil masuk. Ya, akhirnya aku masuk salah satu jajaran penyiar di sana dan dapat jadwal setiap hari apa aja aku siaran, dapat acara apa aja itu udah dibagikan. Dan ya kayak informasi yang cepet banget gitu ya di kalangan siswa-siswa saat itu, informasi ya yang mengalir atau omongan satu sama lain kayak gitu cepet banget. Dan kita tuh kayak udah siapa sih si Tora itu jadi kayak atau siapa sih penyiar lain, nggak aku aja yang saat itu baru banget gitu kan untuk ngisi di situ. Mereka tuh kayak siswa-siswa tuh nyari tahu si ini tuh siapa sih, kepo gitu kan. Dulu belum ada zaman kepo ya. Nggak usah dikasih tahu ya. Kesannya tua banget gue kayak gitu. Jadi pada nyari tahu namanya Tora siapa, namanya si A siapa, kelas berapa kayak gitu. Jadi kayak bahan apa ya, bahan omongan di masyarakat atau di siswa saat itu. Dan ya nggak perlu waktu lama, istilahnya kayak kita banyak dikenal sama teman-teman lain, banyak yang respect sama kita, banyak yang senang sama kita, suaranya suka sama suara kita pas kita lagi siaran gitu kan. Kadang juga datang ke studio gitu kan, ngajak ngobrol, bahkan nggak tahu gimana ceritanya, karena memang tidak didengarkan di sekolah aja, itu tuh bisa didengarin umum di lingkungan sekolah kita, itu masuk gitu ya di jaringan FM. Otomatis kayak sekolah-sekolah sekitar kita pun bisa ikut dengerin kita lagi siaran. Otomatis mereka pasti kepo juga nih, kok suaranya enak sih misalnya gitu ya, terus pengen tahu dong orangnya kayak gimana. Akhirnya mereka datang dong ke sekolah, pas jam udah pulang sekolah mereka datang, mereka berkunjung, pengen kenalan, pengen tahu yang namanya Tora kayak gimana, yang namanya si A siapa, si B siapa. Ya kita namanya kayak gitu ya, kita tidak tolak ya. Mereka datang ya kita terima dengan lapang gitu, kita terima, kita ajak masuk ke dalam, ngobrol-ngobrol kayak gitu. Nah sampai
ya istilahnya mereka nanya nomor telepon, nanya nomor, ya nomor apa namanya, handphone segala macam kayak gitu kan. Ya akhirnya mereka jadi in touch banget sama kita penyiar-penyiar di sekolah itu, yang sering curhat, yang sering masalah segala macam. Kadang kan aku salah satu sesinya juga ada nggak bawain tentang sesi curhat cinta atau segala macam. Jadi teh nggak cuma di pas siaran doang, pas kehidupan nyata pun mereka jadi sering curhat gitu waktu itu. Jadi kita jadi tempat curhat mereka, karena mereka udah ngerasa nyaman ngobrol sama kita gitu, nelfon ke rumah kayak gitu. Lagi sibuk di kantor, di kantor lagi sibuk di OSIS atau kegiatan OSIS gitu kan, pas nyampe rumah tuh ini tadi ada telepon dari sini, ada telepon dari sini, ada telepon dari sini kayak gitu, nanyain kan belum pulang karena masih aktivitas juga di luar. Seperti itu kisahnya, sampai akhirnya ya selama saat dari kelas 1, 2, 3 itu ngisi di SMA tersebut sebagai penyiar radio. Kadang juga suka dipanggil atau diminta perbantuan di acara-acara pemerintah daerah kayak gitu, atau MC di mana kayak gitu untuk bantu, atau MC di sekolah tersebut sendiri gitu di pengalamannya. Jadi ya pengalaman salah satu pengalaman yang menarik yang pengen aku ceritain teman-teman semua, yaitu pengen masuk sekolah SMA tapi karena bukan negeri atau apa, tapi karena pengen jadi penyiar di situ. Itu dari ceritanya tentang pengalaman aku jadi penyiar radio di SMA aku. Ya mudah-mudahan apa ya, ada yang bisa positif yang bisa diambil istilahnya. Kalaupun kita ada kegagalan, kita mengalami ya benteng, kegagalan, down segala macam, ya jangan langsung patah semangat gitu, jangan langsung menyerah. Pelajarin lagi, belajar lagi, usaha lagi, gali lagi kemampuan dirinya supaya bisa membuktikan kalau misalnya kita bisa gitu, bisa mencapai apa yang kita inginkan gitu. Awalnya memang dari keinginan aja, tapi kalau cuma ingin doang ya nggak akan bisa tercapai kayak gitu. Jadi harus ada usaha untuk mencapai harapan itu atau mencapai apa yang kita ingin itu ya. Kalau suka videonya jangan lupa di like ya, atau komen tadi ya kan. Kalau kamu masuk sekolah SMA apa sih pilihannya, apa atau apa sih kriterianya kayak gitu ya. Jangan lupa subscribe juga ya, didukung supaya nanti makin banyak videonya kita upload. Itu aja, terima kasih udah dengerin bedtime story kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.